Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Salawat keliling salam senantiasa tercurah dan terlimpah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di majlis yang barokah ini, di tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kita punya keluarga, punya saudara semuanya, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita, bahkan orang-orang yang membenci kita. Apabila dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang pada sedih Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan, rezekinya yang sedikit Allah banyakin, dan dengan hadirnya di majlis ini yang udah pada rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan soleha, dan mudah-mudahan yang belum pada menikah biar punya jodoh yang soleh dan soleha, dan juga mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita orang yang tergolong mendapatkan malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di waktu yang barokah ini, yaitu waktu terbukanya pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala di waktu zuhur. Yang di dalam surah Ibrahim di atas kalian ayat 7 dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jika kalian bersyukur aku tambahkan kenikmatan, tapi jika kalian kufur maka adabku tersangat pedih jamaah sekalian. Nah, apabila kita berbicara jamaah sekalian tentang perihal syukur, satu ketika ada seseorang yang bernama Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi ini, sebagaimana kita sering mendengar daripada sejarahnya atau kisahnya beliau, beliau itu jamaah sekalian di masa kecilnya, Imam Junaid al-Baghdadi itu sudah nampak kealimannya, sebagaimana nampaknya kealimannya ataupun kesolehannya daripada Imam Syafi'i. Kita tahu kan kalau Imam Syafi'i itu berusia 7 tahun saja beliau sudah hafal Quran. 10 tahun hafal kitab gurunya Al-Muwatta yang tebalnya seperti ini jamaah sekalian. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi ketika dia masih anak-anak nih Bapak, di usia 7 tahun, itu para pembesar ulama semuanya sudah melihat bagaimana kesolehan dan kecerdasannya Imam Junaid al-Baghdadi. Sehingga nih ulama berkumpul dan bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Kata para ulama, ya Junaid, katanya, wahai Junaid anakku, ma huwa syukru, apa sih yang dimaksud dengan syukur? Kemudian Imam Junaid al-Baghdadi ketika usianya masih 7 tahun, beliau menjawab, asyukru wa la an la tu'si bi ni'matillahi ta'ala. Syukur, kata beliau, adalah kita tidak berbuat maksiat dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ketika Allah berikan kita nikmat, kita tidak berbuat maksiat, itu namanya adalah syukur jamaah sekalian. Ketika Allah memberikan kita nikmat mata, kalau mata ini kita menggunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita baca Al-Qur'an, jamaah sekalian kita memandang sesuatu yang baik. Makanya ada tuh seorang ulama mengatakan bahwasannya kalau kita baca Al-Qur'an dengan dipandang itu akan lebih baik daripada kita baca Quran dengan tanpa dipandang. Karena ada kisahnya juga, ada seorang yang soleh, beliau jamaah sekalian bermimpi ketika ada seorang ulama meninggal dunia, ditanya, gimana keadaanmu di dalam kubur? Kata beliau, alhamdulillah Allah berikan saya kenikmatan. Dengan sebab apa?
dengan sebab qara'atul Quran bin nadrah. Saya mandang Al-Quran ketika saya baca. Jadi ketika baca Al-Quran, beliau pandang. Karena ucapan rasa syukur kita kepada mata kita adalah kita dengan memandang sesuatu yang baik. Begitu juga ketika kita punya nikmat lisan, mulut kita nih, jamaah sekalian. Bagaimana caranya biar kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan lisan kita, gunakanlah yang baik-baik. Berbicara yang baik. Berbicaralah yang satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbicara yang dimana dapat menyakiti hati orang lain, jamaah sekalian. Apalagi ketika lagi puasa. Kalau dalam puasa itu ada waktu itu seorang ulama menasehati muridnya ketika datang ke rumahnya. Kan muridnya bertanya, "Guru, bagaimana sih caranya biar Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang barokah, Ramadan yang ada pahalanya?" Karena mereka takut dengar hadis Rasulullah itu ada kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa cuma dapat lapar dengan haus, tapi nggak dapat pahalanya. Kata gurunya apa? Ungkapan daripada syukurnya, jagalah hatimu jangan pernah ada benci dengan orang lain. Jaga hatimu jangan pernah ada benci sama orang lain. Ya salah satu kita syukur hati ini, di hati kita jangan ada dengki, jangan ada buruk sangka sama orang lain. Jangan ada di hati kita jamaskan perkara yang tidak bagus. Pernah juga dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi lagi berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi atau di Madinah, jamaskan Al-Mukarramah. Ketika beliau sedang berkumpul di Masjid Madinah, pada saat itu Nabi bilang kepada para sahabat, "Ya ashabi, sayati alaikum min ahlil jannah." Ini nanti sebentar lagi akan datang seseorang yang udah namanya ditulis dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, para sahabat tuh semuanya sudah mengira ini pasti yang datang sahabat besar. Ini pasti yang datang orang yang soleh atau orang yang baik di antara kita atau seorang yang dermawan yang mempunyai harta mensedekahkan hartanya. Ternyata pas masuk jamaskan ke Masjid Nabawi atau di kota Madinah tersebut, Masjid Nabawi, itu yang masuk orang yang biasa, bukan orang dari kalangan orang yang soleh. Lalu Nabi ngabarin lagi di hari kedua dan hari ketiga. Yang datang sama juga Bapak, orangnya seperti itu juga. Sama, dia juga orangnya. Nah sahabat penasaran, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Amr. Sayyidina Abdullah bin Amr akhirnya pengen tahu nih, apa sih kemuliaan sahabat tersebut sampai namanya udah ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bermalam sampai 3 malam. Dia lihat malam pertama nggak ada sesuatu yang istimewa. Tidurnya awal malam, bangunnya ya sebelum sholat subuh jamaah sekalian. Nggak ada baca Qur'annya, nggak ada zikirnya, nggak ada qiyamul lailnya. Mungkin kata Sayyidina Abdullah bin Amr nih, beliau agak lelah atau kesiangan. Di hari yang kedua ternyata sama. Di hari yang ketiga ternyata sama. Akhirnya pas malam yang ketiga tuh jamaah sekalian, malam terakhir beliau menginap, beliau nanya sama beliau sambil mengatakan, "Wahai sahabatku, engkau diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bahwasannya engkau menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang istimewa bagimu? Saya tidak melihat engkau bangun malam, saya tidak melihat engkau adalah min ahli sedekah." Kata beliau, "Wahai Sayyidina Abdullah bin Amr, sesungguhnya sebagaimana engkau lihat aku bukan orang yang ahli ibadah atau orang yang ahli sedekah, tapi kata beliau, alhamdulillah di hati saya nggak ada iri dengan orang lain. Di hati saya nggak punya dengki sama orang lain. Bahkan ada seorang ulama juga mengatakan dalam kisah tersebut, beliau tuh kalau mau tidur selalu berkata, ya Allah, kalau ada orang yang membicarakan keburukan saya, kalau ada orang yang dengki sama saya maafin sebelum saya tidur ya Allah jamaah sekalian." Kalau kira-kira nih para bapak dan ibu ada nggak kalau mau tidur kita berdoa, ya Allah kalau ada orang yang ngomongin saya, orang yang benci sama saya, jolibin saya maafin kesalahannya. Ada nggak kira-kira yang ngomong kayak gitu kalau mau tidur? Nggak ada, yang ada kesel besok awas nih orang kalau ketemu gitu jamaah sekalian. Ada dengki di hati kita. Nah, ini kalau Ramadan nih jamaah sekalian, kita sudah berada di hari yang ke-19, jangan sampai kita semuanya jamaah sekalian hati kita belum menjadi hati yang redha dan hati yang bersih, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata gurunya yang kedua, ya salah satunya ini nikmat lisan nih kalau pengen bersyukur. Di Ramadan ini jaga lisanmu. Karena ada juga dikatakan siapa orang yang menjaga lisannya selamat Ramadannya. Karena banyak Ramadan kita ini yang dikatakan tadi dalam hadis Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyami illa juwal atas. Mereka lah orang-orang yang dimana jamaah sekalian banyak puasanya nggak mendapatkan pahala,
hanya dapetin lapar dengan haus gara-gara nggak jaga lisannya. Dulu pernah juga terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nih bapak ibu, dua orang wanita lagi puasa menemui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kata Rasulullah, ada apa? Wahai saudariku, ya Rasulullah, izinkan kami untuk berbuka katanya. Kami ingin berbuka, padahal pada saat itu waktu maghribnya masih lama. Jadi dia pengen izin suatu berbuka karena ada suatu uzur. Akhirnya Nabi bilang kepada para sahabat, tolong ambilkan 2 gelas. Kasih satu-satu wanita tersebut. Ketika dikasih jamaah sekalian, pada saat itu, akhirnya keluarlah dari mulutnya, pada saat itu daging yang berbaunya tidak sedap, dan juga darah yang berbaunya tidak sedap. Akhirnya para sahabat kan heran, ya Rasulullah, itu kenapa bisa seperti itu? Akhirnya kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dua wanita tadi tuh, kata Rasulullah, dia bisa menjaga dirinya dari habis subuh sampai menjelang maghrib untuk nggak makan nggak minum. Dia kuat tuh nggak makan nggak minum, tapi dia nggak kuat untuk menahan dirinya untuk nggak ngomongin keburukan orang lain. Dia nggak kuatnya untuk nggak berbohong. Dia nggak kuat menahan dirinya untuk nggak berkata yang kotor. Sehingga puasanya hanya mendapatkan lapar dengan haus. Sama seperti kita. Kita kuat nggak dari habis subuh sampai maghrib, nggak makan nggak minum, kuat nggak ibu kira-kira? Kuat. Tapi kalau nggak ngomongin orang, kuat nggak? Enggak. Kadang-kadang habis sholat subuh berjamaah aja kita mau jalan pulang ngomong begini, siapa sih imam tarawih semalam jelek banget suaranya, kan gitu ya. Ya kan kayak gitu ya jamaah sekalian. Kita nih nggak bisa nahan lisan kita. Makanya kalau kita ingin bersyukur, tahan lisan kita, sehingga kalau Ramadan nanti, selesai Ramadan di hari raya, kita semuanya jamaah sekalian jadikan hamba yang bertakwa, karena harus syukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga di dalam kisahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi satu ketika nih, ada seseorang sahabat itu yang hidupnya miskin banget sahabat tersebut. Dia hanya punya sendal jamaah sekalian, itu pun sendalnya udah sangat tidak layak buat dipakai. Sangat jelek sekali sendalnya. Pada saat itu dia menemui Rasulullah, berjumpa papasan dengan Nabi. Ya Rasulullah, apa yang harus saya perbuat? Kata Nabi, bersyukur aja wahai sahabatku dengan apa yang Allah berikan. Ya Rasulullah, apa yang harus saya syukuri? Saya nggak punya apa-apa katanya. Nabi ngeliatin, dari ujung rambut sampai ujung kakinya ada sendal. Kamu kan punya sendal. Ya Rasulullah, saya sendalnya cuma ini doang. Ini pun sendal yang sudah sangat jelek. Kata Nabi, kalau saya ambil boleh nggak? Jangan nih Rasulullah, cuma ini aja. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah bersyukurlah dengan kenikmatan sendal yang Allah berikan. Karena kalau dia jalan, gimana kabarmu? Alhamdulillah saya masih punya sendal katanya. Alhamdulillah saya masih punya sendal. Itu terus yang diomongin. Kenapa? Ucapan rasa syukur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang masih makan 3 hari aja masih ngeluh terus ya mas kalian. Kadang kita hujan sedikit ngeluh, panas ngeluh. Ini kemarin dikasih hujan hampir 2 hari dibilang hujan mulu. Terus dikasih panas sekarang nih baru jalan doang udah panas mulu gitu ya mas kalian. Kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah juga dulu ada seorang ulama itu kalau berdoa di malam hari selalu berdoanya Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah saya daripada golongan yang sedikit katanya. Karena kan ada santrinya nih, ada jamaahnya. Kayak kita kan nih Bapak, kalau ada seorang kiai misalnya berdoa, ya Allah jadikanlah saya golongan yang sedikit. Kan kita heran tuh. Akhirnya ditanya, kenapa wahai guru, engkau selalu berdoa untuk menjadi orang yang sedikit? Kata gurunya, saya berdoa, sesungguhnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dan saya pengen menjadi hamba yang bersyukur, kata ulama tersebut jamaah sekalian. Pernah juga ada satu kisah jamaah sekalian atau 2 kisah daripada kisahnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Musa ini kaitan dengan syukur ibu, ada sepasang suami istri ini malam-malam curhat. Artinya dia ngobrol nih suami istri. Istrinya bilang, abang kita hidup susah mulu ya katanya. Iya neng ya, kita hidup dari ekonomi susah. Besok kalau bisa kita curhat yuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Kayak bapak atau ibu kalau mau tidur suami istri kadang-kadang suka pada ngobrol dulu nggak kira-kira? Ngobrol kan gitu ya, saling kita curhat satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita pusing mikirin keluarga. Tapi Masya Allah banget tuh, ada dalam kitab namanya Qurratul Ain Syekh Nazam ala Ibnu Yamun. Nabi bilang, man bata magmuman. Siapa orang suami yang di malam hari dia pusing. Mikirin istrinya, mikirin ekonomi keluarganya, mikirin ekonomi anaknya, maka ketahuilah malam itu juga kalau dia pusing, maka dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pertanyaan saya kira-kira bapak-bapak kalau malam suka pusing nggak mikirin keluarga? Apa tiap malam? Iya, berarti kalau pengen diampunin dosanya pusing aja tiap malam ya. Pusing tiap malam. Masya Allah ya. Terus nikmatnya jamaah sekalian. Saya hidup susah mulu katanya. Ada nggak sesuatu yang dimana kami bisa melakukannya atau doakan kami, wahai Nabi Allah Musa? Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Beliau kan dikenal dengan kalimullah. Ketika berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawabnya, "Ya Nabi Allah Musa, bilang sama keduanya, saya akan kasih dia rizki kaya, tapi cuma 1 tahun doang," katanya. Cuma 1 tahun doang. Kalau dia mau saya kasih, kalau nggak mau saya nggak kasih. Akhirnya Nabi Musa nanya dulu kan, saudaraku, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kok bisa kaya? Tapi 1 tahun doang. Mau nggak?" katanya. Kata istrinya, "Ambil aja udah Bang, jangan ditolak," katanya. Atau Bapak kalau misalnya nih dikasih kaya 1 tahun doang, kira-kira mau nggak? Ya, ibarat kata dari sama sekali, akhirnya kan mau nih jamaah sekalian. Diambil dan akhirnya. Dan Nabi Allah Musa, nggak apa-apa dah walaupun ini 1 tahun. Akhirnya setiap usaha yang dia jalanin, hidupnya berkah. Setiap apapun yang dia jalanin, pasti menghasilkan jamaah sekalian keuangan ya. Akhirnya jadi orang kaya nih dia. Nah, istrinya bilang kepada suaminya, "Bang, kaya sekarang. Kita gunakan kekayaan kita ini untuk bersyukur kepada Allah, kita bantuin orang yang nggak mampu." Akhirnya Masya Allah tuh, orang yang nggak mampu dibantuin, orang-orang pada gembira dengan rezeki daripada 2 orang tadi jamaah sekalian. Ternyata Ibu, itu sudah setahun lamanya, ini orang bukan miskin, bukan kembali lagi jadi susah, udah setahun, tapi jadi kaya lagi. Ditambah berkah lagi kehidupannya. Akhirnya Nabi Allah Musa kan heran berdoa, "Ya Allah, kau bilang orang itu cuma kayanya 1 tahun saja. Kok ini lebih katanya, udah lebih dari 1 tahun, bahkan udah hampir 2 tahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nabiku, aku berikan kepada hambaku nikmat kepada 1 orang atau kepada 1 keluarga, tapi dia dengan nikmat tersebut memberikan kepada nikmatnya kepada hamba-hambaku yang lain. Maka nggak mungkin aku mengambil kenikmatan, sedangkan kenikmatan yang aku berikan kepadanya diberikan kepada hambaku yang lain," jamaah sekalian. Dan ada juga kisah yang serupa. Ada orang miskin dengan orang kaya. Datang nih kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau bilang begini, "Ya Nabi Allah Musa, saya adalah orang yang hidupnya susah. Ada nggak hal yang harus saya lakukan biar saya jadi orang kaya?" katanya. "Doain saya biar jadi orang kaya." Kata Nabi Allah Musa, "Wahai saudaraku, kalau pengen jadi orang kaya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya orang itu bilang begini, karena dia jamaskan nggak seneng, cuman dibilangnya bersyukur doang, "Ya Nabi Allah Musa," katanya, "saya curhat panjang-panjang, jawabannya cuma syukur doang," katanya. Akhirnya dia pulang nih dalam keadaan hatinya kesel, hatinya jamaskan nggak seneng kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Datang lagi orang kaya, bilang begini, "Ya Nabi Allah Musa, tolong dong doain saya jadi orang miskin." Nabi Musa kan heran Ibu. Tadi datang orang miskin pengen jadi kaya. Ini datang orang kaya pengen jadi orang miskin. Kayak kita kan, pernah nggak dengar seumur-umur hidup kita ada orang minta doain jadi orang miskin? Pernah nggak dengar kira-kira? Nggak pernah dengar. Bahkan kalau kiai atau misalnya ulama yang ngajar sih berdoa, "Ya Allah, yang hadir biar jadi orang miskin semuanya," pada amin nggak kira-kira? Enggak. Ngeliat dengernya aja kita kayaknya udah takut banget kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dibilang, "Ya Allah yang hadir menjadi orang kaya semua," pasti bilang, "Amin semuanya." Amin semuanya. Akhirnya kata Nabi Musa, "Kenapa?" katanya. "Dengan nikmat kaya terkadang saya mau ngaji susah. Mau belajar susah jamaah sekalian." Makanya nikmat banget kita kalau kerja lagi sibuk-sibuk dengan dunia, tapi Allah masih memberikan waktu kita untuk sholat berjamaah. Makanya bersyukur banget Bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja mencari nafkah buat keluarga, tapi Allah masih mengasih waktu kita untuk berhadapan dengan para ulama-ulama jamaah sekalian. Artinya untuk ngaji seperti ini. Karena pada saat itu kata Nabi Allah Musa, "Kalau ingin jadi orang miskin, jangan bersyukur," katanya. Akhirnya dia bilang begini, "Ya Nabi Allah Musa, kalau saya nggak bersyukur, saya nggak bisa. Alhamdulillah, nikmat mata ini udah berkah banget bagi saya. Saya diberikan nikmat lisan, bisa berbicara, ini udah luar biasa. Saya nikmat tangan, bisa bergerak, ini udah Alhamdulillah. Belum lagi nikmat kaki ya Nabi Allah Musa. Saya nggak bisa kalau nggak bersyukur. Bukan karena harta saya, tapi kenikmatan yang Allah berikan." Akhirnya kata Nabi Allah Musa, "Ya udah kalau gitu ente pulang aja deh." Pulang nih akhirnya. Akhirnya nggak berapa lama, jamaah sekalian terdengar kabar, itu yang tadinya miskin, ternyata hidupnya semakin miskin, yang kaya hidupnya semakin kaya. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi
lasyadid. Sehingga kalau kita muhasabah diri nih Bapak Ibu, kenapa kita hidup belum ditahu? Karena kita kurangnya bersyukur. Banyaknya ngeluh terus, kurang terus, bilangnya kita hidup ini susah terus, seperti itu. Ada juga ulama bilang seperti ini, asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu mengikat kenikmatan yang udah ada. Jadi kalau Bapak dikasih kenikmatan sekarang nih, kalau bersyukur itu kenikmatan diikat oleh Allah. Jadi nggak kemana-mana tuh kenikmatan. Terus apa lagi? Wasayyidun lil mafkud. Menarik atau memancing kenikmatan yang belum ada. Jadi kenikmatan yang belum kita dapatin, kalau kita sering bersyukur kepada Allah, maka niscaya kenikmatan yang belum ada itu akan datang kepada kita semuanya. Atau contohnya gini, kalau ibu-ibu punya suami nih misalnya. Ibu biasanya dikasihnya banyak, tiba-tiba dikasihnya dikit gitu. Kira-kira gimana jawabannya? Kadang-kadang kita kan ngedumel gitu ya. Iya, atau misalnya ibu-ibu nih, kalau misalnya secara umum gitu ya, kalau mau lebaran, kata suaminya, maafin ya nggak bisa beliin baju baru, maafin ya Neng, misalnya tahun ini saya nggak bisa ngasih rezeki banyak. Kira-kira secara umum istri jawabnya gimana tuh? Oh Masya Allah, ketahuan emang mau lebaran, saudara ponakan banyak. Iya, udah sambil cemberut tuh istri kita tuh jamaah sekalian. Nah dulu ada nih kisah terakhir. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli, ibu-ibu. Imam Romli itu orangnya kaya. Imam Ibnu Hajar itu orangnya sangat sederhana. Itu sangat sederhana. Kalau Imam Romli itu diamaskan banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia. Hanya kita kalau ada acara apa-apa tuh makanan banyak. Tapi kalau misalnya diamaskan Imam Ibnu Hajar, itu kebanyakan dipakai orang Hadromi, orang-orang Tarim, orang-orang Yaman, jamaah sekalian. Kalau ada acara tuh paling dikasihnya kopi, air putih, itu bu minum barang-barang minumnya jamaah sekalian, sama sekedar makanan sedikit daripada roti. Nah kalau Imam Romli dengan Ibnu Hajar, kalau kita sholat berjamaah tuh ada perbedaannya. Kalau Imam Romli ketika sholat jenazah, beliau ketika ngucapin salam begini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar ada tambahannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuhnya jamaah sekalian. Makanya kalau kita sholat jenazah, kalau mau pakai wabarakatuh, kata Imam Ibnu Hajar, kecilin suaranya. Ketika bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikitin wabarakatuh. Makanya Bapak kalau nyari di dalam sholat Ibu, itu yang disunahkan pakai wabarakatuh hanya di dalam sholat jenazah. Nah yang jadi masalah, kita kembali kepada kisah syukur nih. Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli masing-masing punya istri jamaah sekalian. Imam Romli, istrinya kalau mau ngapain pun itu duitnya langsung ada. Karena orang kaya. Berenang, oh langsung, nggak makin nyicil lagi. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar itu ngomong, suamiku saya pengen berenang. Karena kalau liburannya orang-orang Timur Tengah, liburannya orang-orang Arab itu jamaah sekalian. Kami waktu belajar di sana Timur Tengah itu kalau liburan tuh kita berenang. Ya kita berenang. Nah kemudian kata Imam Ibnu Hajar, ya udah nanti istriku kita nyicil dikit-dikit. Jadi nggak langsung, misal sampai berapa bulan setelah selesai duitnya baru dikasih. Ini istriku duitnya udah ada. Nah pas istrinya pengen ke kolam berenang, pengen nyewa, ternyata kolam berenangnya udah disewa full oleh istrinya Imam Romli. Artinya udah nggak boleh masuk lagi. Dia pulang nangis, dia sekarang kecewa. Bang, kenapa sih abang nggak kayak Imam Romli, kayak mau kolam berenang aja nyewa, langsung disewa semua sama istrinya. Abang kenapa hidupnya miskin? Kata Imam Ibnu Hajar, Neng, inilah yang Allah berikan, harus kita syukuri. Kalau pengen kaya, ayo kita ke sumur katanya. Diajak ke sumur, dia masukkan istrinya. Pas diajak ke sumur, ini ada dalam kisah Fawaidul Mukhtar ya, jamaah sekalian kitabnya Fawaidul Mukhtar. Ketika di sumur itu ditimba, ternyata itu satu ember isinya emas, intan, berlian, dan permata. Kata Imam Ibnu Hajar, wahai istriku, kalau pengen emas dan pengen intan, berlian, permata, satu ember, silakan kau pergi dan tinggalkan diriku. Tapi kalau kau mau hidup sama aku, sama suamimu ini, maka buang lagi, kembalikan lagi ke dalam sumur emas tersebut. Kira-kira kalau ibu ditanya, suruh milih emas sama suami, milihnya apa ibu? Ya, kira-kira nih ibu-ibu jawabnya, milih emas atau milih suami ibu? Iya, pada senyum-senyum aja. Iya, saya lagi ngisi tausiah juga, Bapak di daerah Ciledug waktu itu. Saya kan dari Jakarta Barat nih, dari Meruya Kembangan. Ngisi ceramah di Ciledug Bapak, saya bilang, ibu-ibu milih emas apa milih suami? Sebentar Pak Ustadz, saya mikir dulu katanya gitu. Iya, pas sudah mikir, Pak Ustadz saya udah ketemu apa jawabannya. Saya lebih baik milih emas saja seember Pak Ustadz katanya. Emang kenapa? Kalau milih suami begitu-begitu aja nggak ada berubahnya katanya. Tapi apa jawaban istrinya Imam Ibnu Hajar? Beliau bilang, maafin saya wahai suamiku. Ini jawaban yang harus dicontohkan oleh para wanita-wanita jamaah sekalian. Dan ini jawabannya sangat romantis sekali. Apa yang dikatakan oleh istrinya Imam Ibnu Hajar?
maafkan aku wahai suamiku. Apa yang beliau bilang? Apalah artinya emas intan belian permata satu ember tanpa engkau berada di sampingku wahai istriku, wahai istriku, wahai suamiku jamaah sekalian. Ada nggak kira-kira istri zaman sekarang jawabnya kayak apalah abang artinya lebaran ataupun artinya pakaian baru kalau abang nggak ada sama saya. Yang penting abang sehat. Saya yakin kalau istri modelnya kayak gitu, suaminya pada panjang umur semuanya jamaah sekalian. Kayaknya mudah-mudahan ya biar pada sehat semuanya, biar pada berkah semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan mudah-mudahan siapapun yang hadir kalau lagi pada sedih biar pada bahagia, rezekinya dikit biar pada banyak, dan mudah-mudahan tempat kita usaha selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, negara kita selalu dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang berkah, pemimpinan-pemimpin yang berkah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini tergolong orang yang tidak diharamkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya Allah dengan hadirnya di sini suatu saat Allah hadirkan kita di depan Ka'bah Al-Mukarramah, Allah hadirkan kita untuk salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Nabawi, dan mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan hadirnya di sini Allah ridho sama kita semuanya, dan mudah-mudahan nggak bangun dari majlis ini melainkan Allah berikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya, dan mudah-mudahan ya Allah dengan kita hadir di sini jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma ya fariqal furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sayyidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.